Aku udah nunggu tiket baiknya selama hampir 1 tahun berbulan-bulan nggak ada tiket baik. Jadi pas aku lapor tidak ada tiket baik juga, sampai akhirnya sudah tahap ke penyidikan dia baru minta mediasi. Jadi menurut aku maaf ya udah telat di tiket baik. Seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa hari ini klien kami menambahkan beberapa keterangan dan juga ada beberapa bukti-bukti, termasuk ada juga perjanjian antara pihak ketiga yang mana dari awal sudah pernah kita sampaikan beberapa perjanjian yang sebelumnya, tapi karena ada keperluan lagi untuk ditambahkan untuk memperkuat, jadi hari ini kita tambahkan lagi juga keterangan tambahan. Kemudian juga kita juga menyampaikan bahwa per hari ini pun klien kami tidak mau bermediasi. Beliau tadi menyampaikan untuk kasusnya lanjut sampai ke proses hukum, sampai proses sidang. Apa aja Bang tadi keterangan tambahan? Ya sebatas keterangan aja, kontrak kerjasama, dengan siapa kerjasamanya, terus juga kemudian beberapa pertanyaan, udah dibayarnya kapan, terus uangnya sudah diterima sama Kak Puji atau belum. Jadi baru sampai sebatas itu. Tapi intinya tadi lebih dipertegas lagi untuk disampaikan bahwa klien kami ingin lanjut kasusnya untuk diproses ke jalur hukum sampai selesai, sampai ke meja hijau. Puji nggak mau Alasannya mediasi apa, karena Tina? emang benar-benar udah kecewa sakit hati atau gimana mungkin alasannya Puji? Karena kan sebelum aku lapor, aku udah nunggu tiket baiknya selama hampir 1 tahun berbulan-bulan nggak ada tiket baik. Jadi pas aku lapor tidak ada tiket baik juga, sampai akhirnya sudah tahap ke penyidikan dia baru minta mediasi. Jadi menurut aku maaf ya udah telat, di tiket baiknya udah telat. Udah cukup sakit hati lah, sakit hati banget. Emang kalau- Ditipu, Mau kau beritahu total kerugiannya sampai berapa sih Puji? Sampai berapa sakit hati banget Puji? Apa? Total Jumlah kerugiannya. semua. Kalau kerugian kan udah pernah disampaikan, yang pasti sangat banyak. Tapi karena tadi sudah disampaikan juga di berita acara pemeriksaan tambahan, nilainya kami rasa tidak akan kami sampaikan. Tapi yang pasti ya cukup besar ya. besar banget sih kalau Besar dia banget. Bang, besar banget. Besar banget. Nyampe miliaran. Puji ya kurang lebih lah. Sampai Katanya sudah pernah dicicil untuk membayar. Belum sama sekali. Niat untuk mencicil mungkin apa gimana? enggak sih, menurut aku enggak ada. Belum pernah menerima uang satu kali. Ya uang dari kerjaan yang pernah Itu dikerjakan. mah pekerjaan yang pernah aku kerjakan yang ketahuan saat itu pun juga aku akhirnya menemukan banyak bukti baru, ternyata kontrak-kontrak baru yang bahkan aku nggak tahu ada kontrak itu juga. Jadi kayak banyak juga yang masuk ke aku tuh kosong gitu, nol rupiah. Kak, sorry, kalau dalam kontrak kerja sama manajer sama artis itu Puji apa transferan itu masuk ke rekening dia atau ke rekening Puji sih? Cara kerja Iya. ke dia. Enggak, maksudnya harusnya sih ke aku, peraturannya ke aku, cuman kenapa ini semua bisa terjadi karena masuk ke rekening dia dan ternyata memiliki rekening lain yang aku enggak. Rekening atas nama pribadi dia atau orang? Pribadi dia ngakunya punya rekening berapa, tapi ternyata punya rekeningnya banyak, punya rekening rahasia lainnya. Jadi cukup merasa dibohongi terus menerus ya. Pas aku lihat rekening yang ini, terus tiba-tiba ternyata punya rekening lagi di bank lain lagi. Jadi aku agak waktu itu kena mental lah, agak shock ya, merasa ditipu, dibohongi, dikhianati. Dan ternyata di situ pas aku lihat mutasinya kayak wow, Luar biasa sih. Jadi dia luar biasa banyak. dia melakukan itu berapa lama? Selama berapa lama? Standar Selama menjadi manajer aku Berapa lama? ya selama paling benernya cuman sebulan 2 bulan. Kakak hitung-hitung aja waktu itu dia sama aku tuh manajernya berapa lama. Benernya cuma sebulan 2 bulan awal dong, sisanya udah nggak tahu
Setelah sendiri gimana sih kalau boleh tahu Puji? Dikenalin sih, dikenalin. Jadi aku percaya aja. Aku tuh dulu gampang aja gitu percaya sama orang, karena kalau misalnya aku udah sayang, ya udah aku kasih semuanya gitu. Aku percaya aja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena aku ngerasa aku anggap dia keluarga. Ternyata dia ngeliat aku sebagai, ya nggak tahu lah. Puji, ini kan besar banget nih kerugiannya. Mungkin ada teman-teman artis lain yang mengeluhkan hal serupa, Puji? Ada juga kebetulan. Jadi yang bikin aku waktu itu, aku tuh sempet karena saking traumanya aku jadi nggak mau terlalu ambil pusing. Aku belajar ngikhlasin ya saat itu, belum lapor tuh. Karena saking traumanya tuh aku sampai nggak mau ngadepin masalah ini karena aku sakit hati banget. Tapi waktu itu temen aku ada yang cerita, ada yang sempat viral juga dengan orang yang sama ya. Dia itu ya nggak tahu ketipu atau gimana, tapi uang pekerjaan dia itu tidak nyampe, tidak dibayarkan. Terus akhirnya kebetulan dia temen aku juga, aku tanya, ternyata orang yang sama. Terus akhirnya temen aku ini juga cerita kalau temennya juga sempat, temen influencernya yang lain juga sempat kena juga, mengalami hal yang sama. Beda brand aja sebenarnya, permainan itu aja. Jadi aku kayaknya aku harus lapor deh, karena kalau misalnya aku diemin terus, kalau misalnya aku ikhlasin, aku sabar terus, bakal banyak memakan korban. Karena aku juga nggak ada jelek-jelekin dia, nggak ada viralin, aku nggak ada upload story, aku bener-bener sabar terus. Ternyata dia malah jelek-jelekin aku, fitnah belakang, malah memakan korban lagi. Jadi aku rasa nggak bisa diterima. Yang diinginkan apa sih Puji? Aku yang pengen keadilan aja sih Mas. Aku udah jujur. Mungkin ada imbauan Puji biar nggak pakai jasa teman-teman artis lain, biar nggak pakai dia lagi. Apa nggak ada Mas? Ada himbauan nggak buat teman-teman artis lain untuk nggak pakai jasa dia lagi sebagai manajer? Ya harusnya artis lain juga udah tahu ya track record dia. Sama yang terakhir ya, aku mau ngucapin terima kasih ke Polres Jakbar atas bantuannya. Semoga ini cepat selesai. Aku udah capek banget sebenarnya ngurusin ini. Aku nggak begitu nyaman untuk ngomongin hal-hal yang bikin aku trauma sih. Tapi Puji pengen nggak sih uangnya balik lagi atau dia ganti tapi perkara tetap lanjut? Aku udah nggak peduli kan soal uangnya, jujur, karena udah sakit hati banget. Aku udah nggak peduli, aku cuma pengen keadilan aja sih. Kalau dia tetap ingin mengganti, Nanti kita lihat. Kita lihat Puji, selain kerugian materi, kerugian apa aja sih yang kamu dapat dari kasus ini mungkin? nama aku jadi jelek Mas di brand-brand. Aku bahkan mungkin ada beberapa brand itu nge-blacklist aku karena dikiranya aku tidak ngupload. Padahal yang aku tahu adalah brandnya tidak bayar, tapi yang brandnya itu tahu aku ini sudah dibayar tapi aku tidak upload. Padahal ada miskomunikasi antara, bukan miskomunikasi sih, dua-duanya sama-sama dibohongi. Nama aku jadi jelek, aku upload dibilang lama, padahal yang jadwal-jadwal posting brand endorsement itu kan harusnya tanggung jawab manajer aku ya, tapi dia tidak menjalankan pekerjaan dia itu dengan baik, tidak amanah lah. brandnya Berarti uang melaporkan juga masuk tapi tidak confirm sama kamu ya? Jadi uangnya udah masuk. Aku juga nggak tahu karena beberapa brand masuk aja aku nggak tahu. Jadi aku kayak kerja tapi nggak ada hasilnya, kerja nggak ada hasilnya. Jadi mana itu uangnya? Berarti sampai detik ini nggak ada komunikasi Puji sama dia. Masih kan? Duluan. Kurang lebih lah. Kurang lebih. Puji tadi sebut kejadian ini sebagai trauma. Traumanya seperti apa? Gak denger, minta maaf. Traumanya seperti apa yang kamu Trauma alami? banget. Trauma apa ya? Aku jadi trauma sama orang tuh susah banget percaya ya. Mau soal uang, soal semuanya, karena bukan sekedar uang aja Kak. Aku sama dia tuh deket banget. Kita kemana-mana bareng, kadang main bareng, curhat, saling cerita. Jadi tuh karena kasus itu, aku ke manajer aku yang sekarang kadang jadi suka was-was sama ada orang, sama teman baru gitu aku was-was, kayak susah lah percaya sama orang gitu, semakin susah banget deh, sakit hati banget. Tapi sekarang kontrak kerjasama langsung ke rekening Puji
komunikasi sama kamu dari dianya sendiri? Kan pas bulan puasa minta lagi sekedar itu. Dia lokasinya di mana sekarang? Bulan puasa nggak tahu. Nggak mau cari tahu, nggak mau tahu. Yang penting kasus ini berjalan sampai selesai. Terakhir komunikasi atau berkabar gimana mungkin nih kesan sama komunikasinya? Itu mas, tapi Yang belum jalan. Mas Kamu sempat balas juga nggak sih pas dia ngucapin lebaran itu? Jadi kapok nggak sih Puji jadi selebgram nih kan kena tipu gede nih. Kapok jadi selebgram nggak sih? Enggak dong, aku anaknya pantang menyerah lah. Masa gini doang mental jatuh. Kena mental 1 bulan 2 bulan aja cukup. Terus itu bangkit lagi. Ya nggak bang? Is, Bang, panggilan lagi kapan bang? Apa sementara dari kita udah cukup karena tadi udah lengkap semua. Mungkin dari pihak terlapor yang akan segera dipanggil. Hanya nanti teman-teman mungkin bisa tanyakan ke pihak penyidik. Bang, sedikit mengulang statusnya sendiri sebagai apa sekarang? Ya, terlapor. Statusnya. Statusnya nanya penyidik deh. Karena Yang abang ketahui mungkin dapat informasi. saya belum berani mendahului kewenangan penyidik, tapi yang pasti mungkin hari ini teman-teman mungkin bisa menanyakan langsung. Bentar lagi, insya Allah. Doain ya. Tadi update Ya, lain ya. dikit yang melaporkan ke Dinda. Siapa? Ayu Ting Ting yang melaporkan. Ayo. Dulu sih kita pelajari, masih ada beberapa account yang kita pelajari, kita data posisinya di mana, terus apakah di Jakarta, apakah di luar kota. Jadi kita masih pelajari sih. Belum up, apa, naik. Belum.